Faedah yang ketiga ini mengutip daripada ungkapan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, menunjuk kepada beberapa akibat atau efek yang dimunculkan daripada kenyang, kerugian yang dimunculkan oleh kenyang. Maka batar, membesarkan diri, merasa gagah, merasa kuat, batar namanya. Dan farah, yakni farah, suka hati akan dunia. Farahun, cinta dunia. Ini diakibatkan, ini akan mengefekkan kepada kerugian. Orang yang terlalu cinta dunia akan menghabiskan banyak waktunya, sehingga banyak waktunya untuk mengejar dunia, sehingga tidak ada perbekalan akhirat. Ini semuanya disebabkan perut kenyang, tidak teringat lapar. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah lewat Nabi apa itu Pak Ustadz, ditanya, kenapa engkau suka lapar-lapar sesehari? Ya Nabi Allah, Nabi Daud. Kan tengok satu muka surat di belakang, tengoknya di rumah lah. Padahal kunci perbendaharaan bumi ini diberikan pada engkau. Kenapa engkau selalu lapar-lapar, suka lapar, senang lapar, sesehari lapar, padahal engkau dapat memakan apapun yang engkau mau? Jawab Nabi itu, dan nampak Ustaz Hah? Bukan. Saya sudah mencuba, kata Nabi Allah itu, dalam keadaan lapar lebih enak beribadat. Satu. Yang kedua, dalam keadaan lapar saya teringat perasaan orang yang betul-betul lapar sebab tak ada yang nak dimakan. Saya ini lapar, ada yang saya mau makan. Kalau dah tak tahan sangat, saya makanlah. Yang orang lapar sebab tak ada yang mau dimakan, inilah rasa dia. Kemudian Rasulullah bersabda di belakang itu, Sulaiman. Kemudian Rasulullah bersabda, disebabkan lapar yang syar'i, lapar sengaja aku berlapar-lapar supaya lebih menguatkan beribadat, supaya aku tahu macam mana perasaan orang yang diletakkan Allah di tempat lapar, supaya nafsuku mengalah untuk imanku mendahulukan amal, supaya aku jangan lapar di akhirat. Itu niat orang ni lapar. Kata Rasulullah, dijauhkan orang ini daripada neraka berapa Ustaz? Ada di belakang itu satu, dijauhkan
Tujuh apa? Di rumah je lah baca itu ya. Kita lanjut. Dan faedah yang keempat. Sila. Ini faedah lapar yang keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan faedah yang keempat, lapar itu tiada lupa akan bala Allah Ta'ala dan tiada lupa akan siksanya, dan tiada malu dan tiada melupakan akan orang yang kena bala, dan tiada lupa akan orang yang kelaparan. Maka bahwasanya kenyang itu melupakan akan orang yang lapar dan lupa akan dirinya itu. Lapar karena ia ingat akan bala di dalam dunia itu, mengingatkan bala Allah Ta'ala di dalam akhirat, yakni yang ingat akan siksa, dan yakni ingat akan siksa dalam akhirat, dan ingat akan lapar di dalam dunia itu, yaitu mengingatkan akan lapar di dalam akhirat, dan hingga di dalam dan dahaga di dalam akhirat. Dan yang demikian itu membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, dan dari karena inilah Tuhan ditanya, dan dari karena inilah ditanya oleh orang bagi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan katanya, artinya, mengapa engkau berlapar di dalam tanganmu beberapa harta yang di dalam pembendaraan dalam bumi, yakni di dalam dunia. Maka sabdanya, aku takut hingga aku kenyang, maka aku lupa akan orang yang lapar di dalam akhirat. Dan orang yang lapar di dalam dunia karena ingat akan orang yang lapar di dalam dunia itu, membawa kepada kasih sayang akan makhluk yang lapar itu, dan dengan dia membawa kepada yang ingat, membanyakkan memberi sedekah akan orang yang lapar, dan ingat akan yang demikian itu dapat pahala yang amat besar, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal di tanganmu perbendaharaan bumi. Nah, itu jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi lapar bukan disebabkan tak ada makanan ya. Lapar itu ibadat. Lapar itu ibadat, bukan karena tak ada makanan. Tak ada yang mau dimakan, lapar lah ni. Itu lapar jahil.
Kalau ada ilmu, ada pun yang mau dimakan, orang itu mau lapar karena dia kena lapar ibadah. Buktinya Rasulullah setiap Senin dan Kamis puasa, lapar, beribadat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan pembaca yang berikut. Mana ini? Sikit-sikit lah seorang. Artinya, barang siapa memberi makan akan saudaranya yang muslim hingga kenyang ia, dan memberi minum akan dia hingga puas dahaganya, niscaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada neraka dengan 70 dunia, dengan 70 dinding daripada Artinya, barang siapa memberi makan akan saudaranya yang muslim hingga kenyang ia, dan memberi minum akan dia hingga puas dahaganya, niscaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada neraka dengan 70 dinding daripada periak, dan tiap-tiap satu periak itu antaranya perjalanan 500 tahun. Dan tuan-tuan, hadis inilah yang diamalkan leluhur kita sejak dari zaman dulu lagi, yang kadang-kadang kita anak-anaknya ini pun, cucu-cucunya ini tak tahu yang mereka mengamalkan ini, dan mereka pun kebanyakannya tak bagi tahu kita hadis ni, sehingga kita di hari ini bertikai pula. Mereka orang tua dahulu tak bagi tahu hadis ni, tapi mereka amalkan, kita pun tak melihatnya. Kenduri, ada tak budaya kenduri? Ada. Kalau ada nikmat datang, panggil jiran tetangga, bagi makan, dilayan baik-baik. Kenduri. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengenyangkan orang itu apa tadi? Dijauhkan Allah dari neraka sejauh 70 dinding. Satu dinding itu 500 tahun perjalanan. 500 kali 70 berapa? Masya Allah, mereka dahulu dari zaman-zaman dulu mereka tak tahu hadis, tapi tentulah para ulama mereka membacakan hadis, lalu sekampung senegeri dari Sabang sampai Merauke mengamalkan. Maka kita kenallah, kalau nak pergi haji kenduri, kalau nak menikahkan anak besok kenduri, kalau nak apa lagi jenis-jenis syukuran, apa lagi, cukur rambut anak, panggil orang ramai, layan baik-baik, layan makannya, minumnya. Jenis kegembiraan, hatta jenis musibah sekalipun, meninggal ayah kita tengok orang ramai ini bertungkus lumus menolongi kita,
dalam hal kita ni, kita pun cepat-cepat menolong dia pula, membagi makan dia, siapkan minum dia. Ini semuanya kalau diniatkan untuk mencari fadilat apa yang disebut Rasulullah, maka sampai orang ni kepada hadis. Siapa yang memberi makan orang, memberi minum orang, sehinggalah kenyang orang tu, hilang dahaganya, maka dijauhkan Allah orang ni dari neraka. Jadi kita ni jangan hanya sekedar baca-baca saja, lembar demi lembar, tahun demi tahun, tak ada yang nyangkut. Mana yang mampu kita amal, kita amal. Ya, iyalah, tapi kan tak semua itu yang kenyang. Ada yang kenyang, ada yang lapar, ada yang sedang, ada. Kita pun pandailah. Waktu ngundang tu bagi tahulah makan di rumah saya ya. Bagi tahulah. Saya dah siap makanan, makan di rumah saya lah. Jangan makan dulu di rumah. Pandailah tu. Apalah susahnya itu. Kalau hanya sekadar datang ke rumah saya, tak ada berita acaranya, dia pun berfikir, jangan-jangan sampai nanti sana makan kerupuk saja. Elok makan dulu dekat rumah lah. Bagi tahu langsung, saya ni ada hajat, undang tuan, datang ya jam sekian ya ke rumah saya dah siap-siap, saya dah tunggu tuan-tuan di rumah saya ada hajat nak bagi makan minum ni. Jadi orang pun datanglah sebelum makan dari rumah. Alhasil, hal yang ini dah lama diamalkan leluhur kita sejak dari zaman dahulu. Di kemudian hari di tingkat kita cucu cicit ini mulai digugat orang yang kering kepalanya. Ini kalau tidak ada orang yang membaca ini dan mengamalkannya di masyarakat, ini boleh hilang. Buktinya tengoklah, sekarang dah mulai 50-50 tau. Kalau ada meninggal, kita siapkan makanan, sebagian ada mau makan, sebagian tak. Dulu tak ada itu, sekarang dah ada. Siapa ini orang ini? Ini masalah sikit ini. Saya dari dulu tidak berhasil memanggil orang ini muzakarah, tapi orang ini ada gentayangan di masyarakat. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada kawan-kawan, karena dipanggil tak mau datang, kalau anda menjumpanya dan anda mampu melakukannya, tangkap orang ini, ikat tangan dan kakinya, bawa dia ke rumah saya. Bukan mau saya pukul, tak. Kita tunjukkan ini. Karena dipanggil-panggil dari dulu tak mau datang, tapi dia bekerja terus memecah belah masyarakat yang awam, maksudnya yang dapat dipecahnya. Kalau yang mau mengaji, mau baca kitab, tak. Yang awam, tapi jumlah yang awam lagi banyak tau, lagi banyak. Jadi saya selalu sampaikan pada kawan-kawan itu, pujuklah dia datang ke rumah saya supaya kita muzakarah, kita tunjukkan ini. Kalau tak mau juga dia, tapi tetap mengajarkan yang perpecahan ini di masyarakat, tangkap, ikat tangan dan kakinya, bawa rumah saya. Saya hendak tunjukkan beratus-ratus hadis yang mendukung apa yang dikerjakan masyarakat ini, yang kalau ditanya masyarakat itu tak tahu dia dalil, tapi ada dalil. Mulai daripada salat berjamaah, duduk berlama-lama, baca zikir, ada semua.
Ini datang anak-anak muda yang kering kepala, tak mau, lari dia tu, tak mau berdoa sama-sama. Tak ada tu bid'ah. Kita mau tunjukkan pada dia dalilnya, hadisnya, kalau dia mau datang, tapi tak mau. Makanya perlu diikat. Mulai kita duduk di kuburan, ada sama sekali dalilnya, kita talqin di kuburan. Yang mana lagi yang selama ini yang digugat-gugat anak-anak muda yang sekarang? Azan 2 kali, kunut sudahlah, itu kakek moyang goblok kalau tak nampaknya hadis yang diangkat Imam Syafi'i sebagai dalil kunut subuh. Dia paling goblok manusia di abad kita. Hadis itu online di internet, ketik saja di Google dalil kunut subuh, Anda akan melihatnya hadis itu yang diangkat Imam Syafi'i sebagai dalil orang kunut subuh. Mana lagi yang digugat-gugat orang? Tak ada dalil, tak ada apa. Ziarah kubur, yasinan malam Jumat. Ada yang berani gugat yasinan malam Jumat. Saya cari orangnya itu dari dulu, tak dapat saya. Kalau Anda bisa mendapatnya, ikatlah orangnya itu, bawa ke rumah saya. Saya hendak tunjukkan dalil. Ada dalilnya. Yasin malam Jumat, zikir la ilaha illallah yang kuat-kuat tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalil, ada dalil. Jangan awak asyik berteriak saja di tepi-tepi sana macam orang kesurupan. Itu orang-orang Sunni itu kalau sudah tahlilan macam orang kesurupan. Tengok komentar Wahabi-Wahabi ini di internet, dia kata macam kesurupan karena dia tak nampak dalil yang kita pakai dalam membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada bacaan la ilaha illallah kita pakai pelan-pelan, ada bacaan la ilaha illallah kita pakai kuat. Rasulullah bersama sahabat di Padang Arafah, yang lainnya sahabat yang lain yang nafar awal sudah sampai di Makkah. Tahlil Rasulullah di Padang Arafah kedengaran ke Makkah. Itu ditulis ahli hadis di kitab-kitab hadis kita. Lalu efeknya pun ada, memang ada, makanya dibenarkan Rasulullah itu. Kalau kita bertahlil dengan suara serentak menggema, itu mengeluarkan semangat, mengeluarkan energi. Minimal paling sedikit yang awak dapat dari situ apa? Keringat. Orang tak berkeringat bertahun-tahun sakit. Orang-orang nak cari keringat mesti menggohet sepeda jauh-jauh. Orang soleh tak payah, banyak cara mengeluar keringat. Semuanya yang begini-begini ini jangan bercakap di tepi-tepi kampung. Tidak ada yang tidak punya dalil, hanya awak kadang-kadang tak nampak dalil dia. Anak-anak muda hari ini banyak tak nampak dalil dia, jadi harus sharing. Yang awak tak nampak kita tunjuk. Jangan cepat-cepat ponis bid'ah, syirik, mengada-ngada ahli neraka. Ini diantaranya. Anda melihat di sini satu hadis saja yang menyuruh bertungkus lumus membagi makan orang. Tidak disebut bagi makannya itu mesti di restoran kah, mesti di rumah kah, mesti di masjid kah, tak. Di mana yang tibaqah, di mana yang pantas, di mana yang amat diperlukan, di situ bagi makan. Siapa yang terlibat dalam membagi makan itu, maka dia tergolong orang yang dijaga Allah dari api neraka.